Ya, salam saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan. Di mana kita sebagai orang beriman dan percaya kepada Yesus Kristus, tentu sebagai tanda keseriusan kita untuk mengenal Allah, yaitu di dalam diri Yesus Kristus, supaya kita mengetahui jalan-jalannya dan mengerti tentang kehendaknya di dalam kehidupan kita. Sehingga sangat penting bagi kita untuk kita selalu belajar mengenal firman Tuhan. Ya, untuk kita saling berbagi, sharing bersama, yaitu tentang firman Tuhan, apa saja yang Tuhan berikan atau yang Tuhan firmankan dalam kehidupan kita, yang perlu kita pahami dan kita mengerti, supaya kita tidak salah jalan, supaya kita tidak salah memahami tentang firman-firman Allah, tentunya yang tercatat di dalam Alkitab. Dan dasar daripada iman kita, yaitu firman Allah, dan harus kita baca dan harus kita dengar yang namanya adalah firman Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, dalam video kali ini saya menjelaskan tentang yaitu baptisan. Ya, banyak dari kalangan kita yang tidak mengerti dan tidak memahami yaitu baptisan. Ya. Sebab baptisan itu ada 3. Yang pertama adalah baptisan air sebagai tanda pertobatan. Yang kedua adalah baptisan Roh Kudus, ya, sebagai tanda bahwa kita sudah menjadi milik Allah atau kita telah menjadi milik Kristus. Dan yang ketiga adalah baptisan api. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, ya, dalam 3 hal inilah yang akan saya mau sampaikan kepada saudara semua dan menjelaskan seperti apa itu baptisan air, baptisan Roh Kudus, dan baptisan api. Ini perlu kita harus paham, ya, jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang katanya adalah pengikut Kristus, tetapi kita tidak paham dan tidak mengerti, ya, ajaran-ajaran yang diberikan oleh Tuhan Yesus itu sendiri. Nah, saya tidak mau saudara-saudara pun mengalami hal demikian. Ya, saya mau saudara benar-benar mengerti, ya, kekristenan yang sebenarnya, artinya bahwa ketika saudara mengakui bahwa saudara adalah pengikut Kristus dan saudara harus mempertanggungjawabkan iman saudara dan harus membuktikan dan menjelaskan bahwa saudara adalah pengikut Kristus. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, ya, mari kita mulai dalam buka di dalam Yesaya pasal 40 ayatnya yang ketiga. Ya, di sini dikatakan, ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Nah, saudara tentu tahu, apalagi kita sebagai orang-orang Kristen, orang-orang percaya kepada Yesus Kristus, tentu mengenal betul nama orang yang berseru-seru yang dimaksudkan oleh Nabi Yesaya ini. Tentu kita tahu siapa dia. Ya, dia adalah Yohanes Pembaptis, saudara. Dan inilah yang dimaksudkan buat nubuat Nabi Yesaya pada zaman dulu sebelum Yesus ada. Dan tampillah Yohanes, dan Yohanes telah menggenapi, ya, nubuatan-nubuatan Allah melalui Nabi Yesaya. Nah, kemudian saudara, di dalam Matius pasal 3 ayat 3, sesungguhnya, ya, di sini dijelaskan, sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk
Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Nah, ini kembali bercerita tentang tampilnya seorang Yohanes Pembaptis yang membukakan jalan kedatangan juru selamat pada masa itu. Sebelum kedatangan Mesias, tampillah Yohanes Pembaptis. Nah, saudara-saudaraku, di dalam Matius pasal 3 ayat 1 ya. Ini tadi di ayat yang ketiga, tapi kita kembali ke ayat yang pertama dan yang kedua. Nah, kita mulai dalam ayat yang pertama. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, saudara. Dia memberitakan, ya, bertobatlah sebab, ini adalah pasal 2. Bertobatlah sebab kerajaan Allah atau kerajaan surga sudah dekat. Saudara, dan pada waktu itu, pada masa itu, ya, Yohanes Pembaptis yang kita kenal, dia membaptis dengan air. Nah, sehingga dikatakan dalam di dalam firman-Nya melalui Nabi Yesaya, ya, yang bernubuat tentang tampilnya Yohanes Pembaptis. Nah, inilah tentang bagaimana kita mengenal sosok Yohanes Pembaptis waktu itu ketika ia memberitakan, ya, kedatangan juru selamat pada waktu itu. Dan banyak orang yang datang kepada Yohanes itu yang mau memberi diri mereka dibaptis dengan air sebagai tanda pertobatan. Artinya mereka bertobat kembali ke jalan yang benar, ya. Dan banyak orang-orang waktu itu, pada masa itu, yang datang dan menganggap Yohanes Pembaptis sebagai nabi besar, sehingga orang itu berbondong-bondong datang, ya, datang ke Sungai Yordan itu supaya dibaptis oleh seorang Yohanes. Dan itu adalah baptisan air. Ini kita menceritakan tentang baptisan air. Nah, ada lagi, saudara, yaitu baptisan Roh Kudus dan baptisan api. Nah, di dalam ya, kita pada hari raya Pentakosta, saudara. Dan ini kita berbicara tentang baptisan Roh Kudus. Ya, pada hari raya Pentakosta itu. Kita buka dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 16. Di dalam ayat 16 mengatakan, tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantara Nabi Yoel. Ya. Sebab Nabi Yoel pada waktu itu dan pada masa itu, saudara, itu bernubuat bahwa akan ada hari di mana kita akan menerima karunia Roh Kudus. Ya, saudara bisa buka di Kisah Para Rasul pasal 2 Yoel, ayat yang ke-17. Dan nubuat-nubuat ini telah digenapi pada hari Pentakosta, di mana pada waktu banyak orang berkerumun, itu mereka dikarunia dan diberi Roh Kudus, terutama adalah para rasul, 12 rasul Yesus. Dan dari situlah awal mulanya gereja lahir dan gereja menyebar ke seluruh dunia, yaitu oleh karena ke-12 rasul dan karena hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus, hari Roh Allah di mana diberikan, dicurahkan kepada semua orang, dan terutama pada ke-12 rasul Yesus pada waktu itu, untuk diutus pergi mewartakan Injil, menyebarkan dan menyampaikan kabar sukacita kepada setiap orang, terutama mereka yang berada dalam tawanan, mereka yang dalam penjara, mereka yang ditindas, dan akan diselamatkan oleh karena firman Allah. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, ya. Baptisan Roh Kudus, ketika kita dibaptis oleh Roh Kudus, saudara, tentu, ya, artinya jangan kita salah paham
tentang atau pengertian tentang baptisan Roh Kudus. Karena baptisan Roh Kudus itu tidak kelihatan. Kalau kita berbicara tadi tentang baptisan air yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis, ya, tentu kita semua melihatnya ketika kita tenggelam di dalam air, semua tubuh kita itu akan basah oleh karena air, dan itu terlihat dengan jelas dengan mata kita. Tetapi itu hanya sebagai simbol, sebagai tanda pertobatan, saudara. Artinya disitulah kita mau memberikan diri kita, meninggalkan kehidupan kita dari kejahatan kita yang sebelumnya, dan mau memulai hidup yang baru. Dan di situ dikatakan kita bertobat. Dan tanda pertobatan ini adalah baptisan air yang dilakukan oleh Yohanes pada masa itu. Tetapi baptisan Roh Kudus, saudara, itu tidak kelihatan. Karena baptisan Roh Kudus itu ada di dalam diri kita yang tidak kelihatan. Artinya roh kita dimateraikan oleh Roh Kudus Allah, disatukan, diselami, ditenggelamkan di dalam roh Allah, roh yang membawa kita pada kebenaran, roh yang membawa kita pada pengenalan akan Allah. Dan ketika kita mau, dan ketika roh Allah itu membaptis dan mau diri kita diberi supaya kita dibaptis oleh Roh Kudus, dan itu harus. Dan ketika kita ditenggelamkan, artinya kita mau dipimpin oleh roh itu, hidup di dalam roh itu. Dialah yang mengarahkan kita pada jalan kebenaran. Dialah yang memberikan kita pengertian atau memberikan kita kesadaran, sehingga dalam setiap masalah dalam kehidupan kita, dalam setiap pandangan kita, pemikiran kita, tentu kita diarahkan kepada hal-hal yang baik dan berkenan kepada Allah. Artinya Roh Kudus itu yang memimpin kita, mengubah hidup kita dari kehidupan kita yang lama menjadi manusia yang baru. Kita memiliki karakter yang baru. Kita memiliki kepribadian yang baru. Artinya yang mengenal, yang mengetahui, yang menyadari bahwa kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak, mana yang jahat dan mana yang tidak jahat, mana yang tidak berkenan kepada Allah dan mana yang berkenan kepada Allah. Dan roh itulah yang memberi kita pengertian sehingga kita menyadari itu. Artinya roh kita hidup, saudara. Kita peka terhadap firman-firman Tuhan atau firman-firman Allah. Dan roh itulah yang selalu memberikan kita dorongan sehingga kita haus, lapar mencari itu kebenaran, di mana sesungguhnya itu Tuhan. Sehingga kita terus haus dan mencari bagaimana supaya saya tetap hidup dalam firman Allah. Bagaimana supaya saya tetap setia dan mentaati segala perintah-perintah Allah. Dan Roh Kudus itulah yang kemudian mengubahkan hidup kita, menuntun kita, membawa kita ke dalam kebenaran itu, ke dalam firman Allah. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, ini adalah tentang baptisan Roh Kudus. Ini tentang artinya ketika kita dibaptis oleh Roh Kudus, kita dimateraikan, kita menjadi milik Allah. Artinya kita harus mau memberikan diri kita dipimpin oleh roh Allah. Hidup menurut roh, bukan hidup menurut daging. Kalau saudara mau tahu
tentang hidup di dalam kedagingan itu ada di video saya sebelum-sebelumnya. Saudara bisa buka di channel ini. Tapi yang saya bahas ini adalah tentang baptisan, yaitu air, Roh Kudus, dan api. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ini adalah tentang baptisan Roh Kudus. Kita lanjut dalam baptisan api. Ya. Kita buka di dalam Matius pasal 3 ayat 11. Di dalam ayat yang ke-11 mengatakan, "Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan." Nah, inilah yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis pada masa itu, ketika ia membaptis Yesus di Sungai Yordan. Matius pasal 3 ayat 11, ayatnya yang ke-11, "Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan." Ya, sudah kita jelaskan tadi bahwa baptisan air itu sebagai tanda atau simbol, sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ini Yohanes Pembaptis pada waktu itu berbicara tentang Juru Selamat atau Mesias, Yesus yang akan datang. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Ya, nah saudara, tentang baptisan Roh Kudus tadi sudah kita jelaskan. Nah, ada yang ketiga di sini. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Apa yang dimaksudkan dengan pembaptisan Roh Kudus dan api? Nah, ini yang mungkin dari kalangan kita belum tahu dan belum memahami ini, saudara. Ya, mungkin yang kita tahu, yang kita dengar selama ini hanya pembaptisan air dan juga pembaptisan Roh Kudus. Mungkin dari kalangan kita orang percaya, orang-orang Kristen, ya mungkin banyak yang tidak tahu tentang baptisan api. Nah, kita mulai, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan. Dalam Lukas pasal 12, kita buka. Dalam Lukas pasal 12 ayat 49. "Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala." Ya. Jadi ketika kita sudah dibaptis oleh Roh Kudus, saudara, jadi ada baptisan api. Yaitu apa? Nah, artinya Tuhan melemparkan api. Api itu apa? Ya, itu adalah sebuah kata isyarat sebenarnya, saudara. Yang maksud api ini adalah masalah, perkara, persoalan, atau penderitaan yang harus kita tanggung, yang harus kita terima dalam kehidupan kita. Jangan karena kita sudah dibaptis Roh Kudus, ya kita enak, jadi kita hidup jauh dari masalah. Saudara-saudaraku, iman yang murni itu adalah iman yang sudah diuji. Seperti emas. Ya, seperti emas yang diuji di dapur peleburan. Bagaimana emas itu dimurnikan? Tentu dengan, ya saudara tahu, dengan api yang sangat luar biasa. Sehingga ketika kita sudah dibaptis oleh Roh Kudus, ada baptisan api, artinya dengan masalah, persoalan, penderitaan yang Tuhan kirimkan, dan memang harus bekerja dalam diri, karena Tuhan mengatakan yang ia harapkan api itu menyala. Artinya bekerja dalam pribadi kita, dalam kehidupan kita. Masalah itu, bagaimana masalah itu datang terus menerus, untuk bagaimana tembok pertahanan iman kita. Apakah dengan masalah itu, datangnya persoalan-persoalan itu yang membuat kita kembali murtad, meninggalkan Tuhan? Dan apakah pada waktu ketika masalah itu datang, kita mengatakan ternyata mengikuti Tuhan itu tidak gampang, dan sehingga akhirnya saudara murtad dan meninggalkan Yesus? Atau saudara putus asa sehingga tidak lagi mau mendekatkan diri kepada Tuhan, tapi menjauh? Justru dengan
masalah, persoalan, penderitaan yang kita hadapi dalam kehidupan ini yang terus datang, yang membuat iman kita semakin teruji, yang membuat iman kita semakin kokoh, tidak mudah jatuh dan tidak mudah dipengaruhi oleh apapun. Saudara bisa bayangkan betapa besarnya kasih Tuhan, kuasa Tuhan kepada kita, saudara. Terutama adalah Roh Kudus, itu adalah karunia Allah. Karena Tuhan tidak ingin kita masuk ke dalam kebinasaan. Tuhan ingin kita hidup, yaitu hidup kekal ketika kita telah selesai melakukan tugas kita di dunia ini. Dan kita kembali pada tempat yang semulanya dan tempat yang seharusnya kita berada, yaitu di dalam kerajaan surga. Tuhan itu ingin masalah itu terus bertubi-tubi dalam kehidupan kita. Ya, karena Alkitab juga mengatakan bahwa cobaan-cobaan yang kita hadapi di dalam setiap kehidupan kita itu tidak melampaui kekuatan kita. Saudara tentu tahu, Allah itu tidak membiarkan cobaan-cobaan yang kita hadapi itu melebihi kekuatan kita sendiri. Tuhan tahu batas kemampuan kita. Tuhan tahu standar iman kita. Tuhan tahu jauh sampai kemana ya mata kita memandang, pikiran kita, hati kita. Tuhan tahu dan Tuhan mengenal itu. Sehingga di dalam ayat yang ke-50 di sini mengatakan demikian. Aku harus menerima baptisan dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Ini menceritakan tentang kehidupan lama, saudara. Dia mengatakan sebelum ia menerima baptisan, betapa malangnya hidup. Jauh dari kehendak Allah, jauh dari kebenaran, melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Dan ini menceritakan bahwa ketika di mana ia bersuka cita dan mengatakan ini, saudara. Aku harus menerima baptisan dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Artinya ia mengingat akan kehidupan sebelum ia dibaptis, bagaimana ia hidup jauh dari Allah. Lalu di dalam ayat yang 51, kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Ini Yesus yang berbicara. Bukan, kataku kepadamu, bukan damai melainkan pertentangan. Nah, ya, jadi jangan berpikir bahwa ketika kita mengikuti Kristus, ya kita hidup benar. Jadi kita segala masalah itu kita selalu Tuhan selalu bukakan jalan. Artinya kita hidup enak ketika kita menjadi murid Kristus. Saudara-saudaraku, perlu kita pahami ya bahwa mengikuti Kristus itu harus menyangkal diri dan menderita bersama Dia. Ya. Karena ketika kita mengikuti Kristus, maka kita harus hidup sesuai dengan kehendak Allah. Tentu tahu, saudara tahu ya bahwa kehendak Allah berlawanan dengan keinginan dunia, dan ini bertentangan. Dan ketika kita sudah dibaptis dengan api tadi, baptisan dengan baptisan Roh Kudus dan dengan baptisan api, artinya kita bukan lagi hidup
menurut daging, menurut keinginan sendiri. Tentu kita dipimpin oleh Roh dan kita hidup menurut Roh Allah. Dan kita harus mau dipimpin oleh Allah melalui Roh Kudus yang membawa kita pada kemenangan, kemerdekaan, yang membebaskan kita dari ketakutan akan kebinasaan. Tapi ketika kita dimantraikan oleh Roh Kudus, artinya ketakutan itu tidak ada lagi dalam diri kita. Namun kita percaya bahwa akan ada kehidupan kekal yang menanti kita. Nah, saudara-saudaraku, ketika mengikuti Yesus Kristus, tentu ini akan menjadi pertentangan, ya. Nah, bagaimana pertentangan seperti apa? Ya, kita buka dalam masih Lukas pasal 12 ayatnya yang ke-52. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah, 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Saya bisa contohkan misalnya dalam satu keluarga, dan itu yang 1 orang atau 2 orang, misalnya mereka menerima baptisan Roh Kudus, mereka mau dipimpin, artinya mereka bertobat, mereka mau dipimpin dan belajar firman Tuhan, mereka hidup di dalam firman Tuhan. Tapi sebagainya hidup menurut daging, dan tentu ini bertentangan dan berlawanan, saudara. Dan ini akan menjadi perseteruan di dalam satu keluarga ini. Dan terus menerus, tidak akan pernah berhenti. Tetapi itulah makna atau maksud kehadiran kita di dalam keluarga itu, supaya kita menjadi terang bagi mereka yang belum mengenal Allah. Dan itu harus kita lakukan. Pertentangan itu akan terus bernyala dan terus ada. Terus hadir dalam keluarga kita. Tetapi karena itulah yang menguatkan kita, membawa kita semakin kuat dan menjadikan diri kita terang dan berkat bagi mereka, menuntun mereka, membawa mereka, menjelaskan kepada mereka tentang firman Tuhan yang sebenarnya, kebenaran-kebenaran Allah yang sesungguhnya, yang harus mereka percaya, yang harus mereka pahami, yang harus mereka mengerti. Supaya dari waktu ke waktu, tahun ke tahun, mereka sedikit demi sedikit masuk dan hidup di dalam firman Tuhan, bertobat dan kembali kepada jalan kebenaran. Haleluya. Saudara, inilah suatu pekerjaan Roh Kudus, suatu pekerjaan Allah yang sungguh luar biasa, yang biasa terjadi dan biasa kita lihat ya di mana-mana sekarang. Banyak hamba-hamba Tuhan, umat pilihan Allah, utusan-utusan Allah yang mewartakan firman Tuhan, yang memenangkan banyak jiwa dalam khotbah-khotbah mereka, dalam pengajaran-pengajaran yang mereka sampaikan dalam khotbah mereka. Tentu ajaran itulah ajaran Yesus Kristus sendiri. Ya. Tapi perlu saudara pahami dan mengerti, dan harus hati-hati sekarang. Banyak yang terjadi sekarang, para pengikut Tuhan, para yang mengaku murid Yesus, yang mengaku sebagai hamba Tuhan, dan menafsirkan Alkitab itu sembarang. Jangan sampai kita sesat, saudara. Perlu kita, ketika kita melihat pengkhotbah, ya perlu kita harus selidiki. Jangan sampai kita sesat oleh karena pemberitaan mereka yang menambah firman Tuhan dan yang mengurang-urangi. Sekarang yang saya lihat, saudara, banyak penginjil-penginjil yang salah menafsirkan Alkitab. Ini yang perlu kita harus jaga-jaga dan hati-hati ketika memilih seorang pemimpin, memilih seorang pengkhotbah atau penginjil. Harus orang-orang yang benar-benar penafsiran Alkitabnya itu tidak lari daripada Alkitab, sesuai dengan Alkitab. Nah, kembali saudara dalam ayat yang
anaknya laki-laki dan anak laki-laki melawan ayahnya, ibu melawan anaknya perempuan dan anak perempuan melawan ibunya, ibu mertua melawan menantunya perempuan dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Saudara-saudaraku, ketika kita mengikuti Yesus Kristus, dan misalnya seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa dalam satu keluarga itu kita berbeda. Misalnya yang sebagian mengikuti Kristus, yang sebagian mengikuti Kristus tetapi ucapannya saja, tetapi mereka hidup menurut daging atau hidup menurut keinginan mereka sendiri, artinya jauh daripada firman Allah, sehingga bertentangan bahwa di mana keinginan Allah dan keinginan dunia itu berada di satu tempat, sehingga itu tentu akan menimbulkan yang namanya pertentangan di dalam keluarga-keluarga tersebut. Sehingga saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, ya, bahwa mengikuti Yesus Kristus itu tidak kita tidak menjadi lebih baik atau lebih enak, maksudnya lebih menyenangkan begitu misalnya, ya. Tetapi ketika kita hidup dalam Kristus, ya, tentu kita memikul beban, memikul salib, banyak masalah, persoalan. Tapi percayalah saudara, bahwa Tuhan itu selalu menyertai kita. Lalu di dalam Maleki pasal 3 ayat yang kedua, siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangan? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Nah, ini kembali berbicara tentang baptisan tadi, saudara, baptisan api. Artinya ketika Yesus menampakkan diri, ya, di zaman nanti yang akan datang, hari kedatangannya, saudara, ketika iman kita sudah diuji dalam api, iman kita sudah benar-benar murni, ya, maka ketika Tuhan datang, kita sanggup berdiri di hadapan Tuhan. Kita sanggup menatap sinar atau keilahian atau kealahannya. Tetapi ketika iman kita belum murni, yang artinya masih banyak dosa dan kotoran dalam hati kita, itulah yang akan menghanguskan dan kita tidak akan mampu berdiri dan bertahan ketika hari kedatangan Tuhan, saudara. Tetapi orang yang sudah teruji imannya melalui baptisan Roh Kudus, baptisan api, orang yang sudah teruji dan murni, ketika Tuhan datang, ia akan berdiri di hadapan Tuhan. Ia akan menyembah Allah yang sesungguhnya dan yang seharusnya, Yesus yang ditinggikan, yang dimuliakan. Dan ia akan diangkat. Mereka semua akan diangkat menyongsong awan di angkasa menuju pada kerajaan surga bersama dengan Yesus. Lalu di dalam Lukas pasal 9 ayat 23, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikuti aku. Saudara-saudara, jadi baptisan api, baptisan Roh Kudus yang membawa kita pada pengenalan akan Kristus, pengenalan akan Allah, yang memimpin kita pada kebenaran, yang memberikan kita kesadaran dan pengertian akan kehendak Allah dalam kehidupan kita, dan dengan baptisan api yang menguatkan kita, menguji iman kita, meneguhkan iman kita, sehingga iman kita menjadi kokoh dan kuat, dan kita dimerdekakan, dan kita dimenangkan oleh Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kita. Ya, ketika kita diberikan masalah, penderitaan dalam kehidupan kita, Tuhan katakan, saudara, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal diri, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Artinya dalam masalah persoalan dalam kehidupan ini, dalam pekerjaan, tugas, pelayanan, dimanapun,
kita harus siap menanggung penderitaan itu. Jangan kita putus asa. Berdoa, minta kekuatan Roh Kudus supaya kita sanggup untuk mengerjakan semua di dalam Kristus Yesus. Ketika kita mau hidup mengikuti Yesus, menyangkal diri kita, menyalibkan semua keinginan daging kita, dan kita hidup menurut Roh Allah, Roh kebenaran. Sehingga iman kita, saudara, itu benar-benar iman yang murni, yang sudah teruji. Artinya iman yang kokoh dan yang kuat. Dan itulah yang berkenan di hadapan Allah. Saudara-saudara yang berkati Tuhan, semoga penjelasan tentang baptisan hari ini yang saya bagikan ini, yang saya sampaikan kepada saudara, ini bisa membuat saudara sekarang ini lebih mengerti lagi. Artinya lebih memahami. Artinya terbuka lagi pemikirannya, pemahamannya selama ini yang mungkin tertutup, yang mungkin sedikit saja memahami tentang firman Tuhan, apalagi tentang baptisan. Dan saya harap dengan apa yang saya sampaikan dan saya jelaskan ini, saudara benar-benar memahami tentang baptisan. Ya. Saudara lagi mengerti baptisan Roh Kudus dan api, yaitu di dalam Kristus Yesus. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, ya, semoga penyampaian ini, penjelasan ini, ya terus mendorong iman saudara, siapapun yang mendengarkan khotbah ini, ya semoga terus mengikuti penjelasan-penjelasan dalam channel ini. Setiap firman yang saya bagikan, semoga saudara selalu mau mengikuti dan mau mendengarkannya. Karena kita sebagai orang pengikut Kristus, saudara, dasar kita adalah firman Tuhan. Firman Allah yang harus kita baca, yang harus kita dengar, yang harus kita pelajari. Ya, jangan sampai kita katanya pengikut Kristus, kita katanya orang Kristen, kita katanya murid Yesus, tetapi kita tidak mengenal firman-Nya, kita tidak mengetahui dan tidak mengerti firman-Nya. Dan itu membuat kita malu sendiri. Ya, karena kita malas belajar, karena kita tidak mau mendengarkan firman Tuhan, lalai. Ya, kita lebih memilih untuk berkumpul dengan hal-hal yang berkaitan dengan duniawi. Dan ketika ada teman saudara yang mengajak kita untuk datang, misalnya sharing tentang firman Tuhan, berkumpul bersama, berdoa bersama, dan seringkali saya melihat orang itu dengan mentah-mentah menolak, dan dengan alasan-alasan yang banyak, alasan-alasan yang tidak pasti. Selalu banyak alasan ketika diajak untuk datang kepada Tuhan, sharing bersama tentang firman Tuhan. Ya, banyak sekali alasan. Tetapi ketika diajak untuk hal-hal duniawi, kesenangan duniawi, ya banyak, ya tidak ada alasan, cepat sekali responnya. Dan saya tidak mau ini terjadi kepada kita orang Kristen, orang-orang percaya kepada Yesus Kristus, apalagi murid-murid Yesus. Ya, jangan sampai ini terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita bangun iman kita di dalam Yesus Kristus. Kita bangun bersama. Jangan mau kita diperambah oleh dunia ini, saudara. Waktu Tuhan itu semakin dekat. Tuhan itu datang di saat yang tidak terduga, tidak disangka-sangka. Maka kita harus berjaga-jaga dan bersiap sedia selalu. Agar ketika hari kedatangan Tuhan, kita sudah siap sedia. Sehingga kita bisa memberikan apa yang kita miliki. Tentunya iman. Dan iman itulah yang mengakui di hadapan Yesus dan yang menghakimi bahwa kita percaya kepada Dia, bukan kepada yang lain. Sehingga kita layak memperoleh kerajaan Allah. Kita layak memperoleh hidup yang kekal oleh karena iman kita. Iman yang sudah teruji, yang sudah dimurnikan. Saudara-saudaraku yang berkati Tuhan,
Demikian saja penjelasan-penjelasan ya dari saya, apalagi pada hari ini temanya adalah penjelasan tentang baptisan air Roh Kudus dan baptisan api. Salam, Tuhan Yesus memberkati.